Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat. Kembali kita ngobrol-ngobrol soal pertandingan di BRI Super League Persija dan Persib Bandung. Ini banyak dramanya. Daripada membahas seperti apa kira-kira jalannya pertandingan nanti, seperti apa juga kualitas pemain, kemudian bagaimana konsekuensinya kalau menang tim A atau tim B. Kebetulan saat ini gue sedang berada di sebuah kota di Sumatera karena ada urusan. Jadi ya baru kali ini bisa membuat video. Dan kalau nggak salah tadi pagi atau kemarin malam ya, kita dihebohkan dengan perubahan keputusan venue pertandingan antara Persija dan Persib. Jadi sebelumnya sempat simpang siur, sempat katanya di Bali, tapi kemudian diputuskan di Gelora Bung Karno. Ini awalnya. Tapi kemudian lantas kembali dianulir keputusannya dan akhirnya dipindah lagi ke Segiri Samarinda, ke markas Borneo FC. Jadi ini atas pertimbangan konon katanya dipindah ke beberapa tempat itu sedang dipakai juga untuk pertandingan lainnya di Liga 1. Kemudian ini semakin bergulir seperti apa ya, bola salju, dan akhirnya ramai nih jagat persosmedan dengan perdebatan yang tidak henti. Ya, yang Persija mengklaim dirugikan dan masuk akal juga dirugikan karena harusnya mereka bisa mengenerate duit dari penonton yang diproyeksikan bakal memadati Gelora Bung Karno, dan tentunya mereka main home, fans pasti lebih apa ya, lebih gampang untuk menjangkau. Dan tentunya ya atmosfer GBK ini kan ya boleh dibilang ya Persija lah gitu ya, walaupun juga sering dipakai timnas. Tapi Persib juga mengklaim mereka merasa dirugikan dan masuk akal secara finansial. Tadinya Beckham dan kawan-kawan, Beckham Putra dan kawan-kawan yang harusnya tinggal mungkin naik bus lah dari Bandung ke Jakarta, sekarang biayanya berlipat-lipat. Bayangkan tiket dari mungkin Jakarta ya atau dari Bandung gua nggak tahu ke Samarinda ya pasti kan mahal ya. Mungkin kalau tadi gue sempat lihat itu pulang balik 4 juta. Ya 4 juta kali berapa satu tim, mungkin 30 orang dengan staff dan lain-lain, ya itu berarti 120 juta belum penginapan dan lain-lain gitu ya. Jadi dirugikan juga. Walaupun secara dukungan mungkin yang lebih dirugikan Persija, harusnya mereka akan didukung lebih banyak supporter, tentu ini menjadi penyemangat, tapi akhirnya ya nggak mungkin sebanyak di GBK sudah pasti gitu loh. Walaupun memang mainnya di Borneo, yang mana juga mereka pasti akan mendukung juga sesama tim Orange karena punya kepentingan. Borneo pasti menginginkan Persija untuk mengalahkan Persib Bandung supaya memuluskan langkah mereka untuk menjadi juara. Tapi ya Persib juga tadi seperti yang gue bilang juga merasa dirugikan juga. Nah akhirnya apa? Sebenarnya ini kan buah dari apa ya, ketidakprofesionalan dari I-League, dari PSSI juga, atau dari PT LIB yang apa ya, yang menurut gua agak amatiran gitu. Jadi sebenarnya ya dua-duanya dirugikan juga, walaupun mungkin proporsinya agak sedikit berbeda gitu loh. Tapi kan ini kan kerugian dari dua tim ini hasil dari ketidakkonsistenan atau berubah-ubahnya atau pelin-pelannya keputusan dari eh, PT LIB kan. Akhirnya jadi costnya lebih banyak, kemudian jadi ribut di apa ya, ribut di udara gitu ya, di sosmed dan sebagainya, dan akhirnya orang lupa dengan ya kualitas atau substansi pertandingan itu sendiri ya. Bagaimana kita membahas misalnya skuad Bojan Hodak yang punya pendekatan berbeda-beda, kemudian juga bagaimana Persija dengan Braziliannya dan dengan apa namanya, pertahanan yang solid. Dan ini jadi akhirnya jadi nggak ke situ ya, jadi drama nanti satu pihak bikin podcast mencari pembenaran, satu lagi begitu seperti itu gitu. Ini yang akhirnya menjadi lebih rame gitu loh. Jadi gue agak kurang senang sebenarnya ngelihatnya. Maksudnya ya udahlah, main bola aja, nggak usah terlalu banyak gimmick-gimmick, berubah-ubah tempat segala macem. Yang akhirnya malah ya itu dia, orang akhirnya malah lebih banyak membicarakan drama-dramanya gitu loh, seperti apa namanya itu, pencarian bakat gitu ya, banyak teatrikalnya gitu. Nah yang pasti eh ini pertandingan yang sebenarnya sangat seru, syarat gengsi, dan juga menentukan kenapa, karena
eh, kalau Persib menang misalnya, itu kemungkinan besar Persib besar peluangnya lah, cukup besar untuk menjadi juara. Tapi di sisi lain kalau Persija menang, maka selain mereka tentunya pasti Jackmania ini ya namanya bersaing ya, tidak ingin melihat Persib juara ya dengan cara sportivitas tentunya dengan main, dengan memenangkan pertandingan dan juga mengirimkan pesan bahwa mereka juga belum mau berhenti untuk menjadi yang terbaik walaupun memang kans Persija sangat kecil gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya seharusnya kita bahas ini malah luput gara-gara keputusan yang berubah-ubah dari operator dan juga dari PSSI. Sangat tidak masuk akal bagaimana pertandingan venue yang sudah ditentukan hanya beberapa hari sebelumnya nggak sampai seminggu bisa berubah 2 kali gitu loh. Maka dulu gue pernah diinterview oleh seorang wartawan dari majalah Jerman, Freun 11. Gue nggak tahu gimana bacanya. Mungkin kalau nggak salah artinya friend bahasa Jerman ya. Waktu itu dia mau meliput koreonya PSS. Kalau nggak salah 2017 gue lupa. Dan juga partai usiran antara Persija dan Persib di Manahan Solo yang golnya Ezekiel Ndosel itu dianulir. Nah, saat itu kalau nggak salah dia datang interview gue 3 atau 4 hari sebelum pertandingan antara dua tim ini dan belum ditentukan waktu itu venue-nya juga. Mirip, belum ditentukan. Terus dia tanya, loh ini gimana sih? Kan udah mau main 3 hari lagi masa belum tahu tempatnya di mana ya? Gue bilang ya welcome to Indonesia, itulah kayak gitu. Dan akhirnya apa? Yang dirugikan fans dua-duanya. Dan akhirnya saling ribut, saling tuding karena masing-masing pasti juga nggak mau dianggap diuntungkan gitu. Atau salah satu tim nggak mau dianggap seperti seolah-olah dianaktirikan. Itu kan yang terjadi perdebatan dan gue sebagai orang yang suka bola ya nggak peduli walaupun gue punya fans tertentu tapi gue senang lihat bola. Akhirnya jadi hilang esensi tersebut. Di grup-grup saling men-share berita yang menguntungkan kelompoknya. Nah ini pasti nih gitu. Makanya gue males tuh bacanya. Nih, eh, fans A men-share berita yang menguntungkan atau ya menguntungkan fans A, fans B juga gitu. Men-share berita yang menguntungkan fans B gitu loh. Gue sebagai penonton netral yang lihatnya kayak lucu aja kayak anak-anak gitu loh, kayak nggak ada kehidupan lain gitu loh selain sepak bola. Nah, yang pasti ini satu fenomena yang menarik tapi juga sebenarnya gue kurang tertarik. Cuman ya apa boleh buat. Ya welcome to Indonesia dan kita harus bisa apa ya? Mungkin harus bisa memahami kearifan lokal ini dan itu mengapa juga gue berencana akan datang ke Samarinda untuk meliput jalannya pertandingan antara Persija dan Persib dan ya gue akan juga ngelihat atau ngasih ke teman-teman another side dari pertandingan itu sendiri, mungkin kotanya, mungkin juga atmosfernya atau apapun itu nanti dan kalau gue berharap pertandingan nanti berjalan seru, pendekatan taktisnya juga menarik antara Mauricio Sousa dan juga Bojan Hodak. Dan buat gue simple, may the best win. Siapapun yang memang nanti tampil lebih baik, lebih cerdik, lebih semangat dan lebih beruntung, ya biarlah mereka yang akan menang pertandingan dan biarlah itu akan menjadi sejarah. Jadi teman-teman semua nggak usah terlalu banyak, ini hanya sedikit pandangan gue. Tentu kalian pasti punya persepsi masing-masing, bisa sama, bisa mirip, bisa berbeda juga. Ya silakan berdiskusi di kolom komentar, free aja tapi tetap menjaga adab sopan santun. Yang pasti ikuti terus CBH karena eh, rencananya gue akan ke Samarinda, ke Segiri untuk menyaksikan pertandingan Persija dan Persib kalau tidak berubah lagi teman-teman semua. Mungkin gue live reaction juga. Dan sekedar informasi nanti jamnya tidak berubah, 15.30 waktu Indonesia Barat, kick off-nya tanggal 10. Kalau nggak berubah ya. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk kalian yang menyimak sampai dengan di akhir video ini. Semoga kalian yang menonton ini baik Jackmania maupun juga Bobotoh, dinamika kesehatan, keselamatan yang penting dan kita akan jumpa lagi nanti di Samarinda. Adios.